Kita ke informasi lain, pemirsa. Jokowi diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polda Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Iya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi ada Pak Andra, Pak Rawi, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemeriksaan, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya disita oleh penyidik. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disita? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Dan untuk mengetahui proses pemeriksaan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu, kami telah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Septiantoro di Polresta Solo, Jawa Tengah. Selamat malam, Septiantoro. Seperti apa proses pemeriksaan Joko Widodo tadi? Ya, Davi, hari ini Presiden ke-7 Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pelapor dugaan ijazah palsu. Sekitar pukul 10.15, Jokowi tiba di Polresta Surakarta didampingi oleh tim pengacara. Kemudian pemeriksaan dilakukan di lantai 2 berlangsung tertutup. Namun pemeriksaan ini berbarengan juga dengan para saksi lain, ada sekitar 10 saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Selanjutnya
Jokowi diperiksa selama 3 jam, kurang lebih ada 45 pertanyaan, karena 35 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebelumnya sebagai penegasan, kemudian 10 pertanyaan baru. Di dalam pemeriksaan ini, ijazah SMA dan ijazah UGM S1 UGM milik Presiden ke-7 Joko Widodo itu disita oleh penyidik. Dalam pemeriksaan ini ada pernyataan baru, diantaranya seputar Dian Sandi, di mana beliau adalah pengunggah ijazah Jokowi di media sosial. Kemudian ada juga tentang Insinyur Kasmujo sebagai dosen pembimbing akademik dan Profesor Ahmad Sumitro sebagai pembimbing skripsi. Dan hingga saat ini sekitar pukul 7 tadi proses penyidikan masih berlangsung di Polresta Surakarta yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat bertugas kembali Septi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka newsroom kali ini kami miliki informasi mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Arta Kumbara, meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan membantu mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Namun, Menteri Hukum menegaskan status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil. Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Terkait permohonan Satria ini, Kabiro Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengungkap pihaknya masih memantau dan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan status WNI Satria Arta Kumbara hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menanggapi permintaan mantan prajurit marinir Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi warga negara Indonesia usai bergabung dengan tentara Rusia. Dev menilai perlu kehati-hatian dalam memutuskan permintaan tersebut. Kasus yang ramai diperbincangkan tentang mantan personil TNI yang sudah dipecat karena desersi, lari ke Rusia, berjuang di sana untuk negara Rusia, sekarang kembali minta dibantu oleh pemerintah untuk dipulangkan. Jelas hal tersebut merugikan dan juga menyulitkan pemerintah. Nah, maka ini kita akan terus membuka komunikasi untuk melihat tahap-tahap apa yang pemerintah dapat lakukan ke depannya, karena dia itu jelas-jelas adalah pelarian, jadi sudah ada pelanggaran pidana, lalu ikut berperang di negara asing, itu adalah pidana kedua, dan juga dia telah desersi
dari kesatuannya, sehingga ada sejumlah lapisan pidana yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, sekarang dia minta tolong bantuan pemerintah untuk kembali, dan itu menyulitkan posisi pemerintah. Dan ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar pemerintah Indonesia tidak terjebak di dalam permasalahan akibat kelalaian dan kehausan seorang mantan serdadu ini, karena dia gelap mata hanya ingin mengejar keuntungan semata dengan menggadaikan kemampuan yang dia dapatkan dari TNI AL untuk berjuang demi kepentingan. TNI Angkatan Laut buka suara terkait ex-marinir yang ikut perang di Rusia minta pulang hingga jadi WNI kembali. Kadis Penal menegaskan Satria Arta Kumbara sudah tidak memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Menanggapi pernyataan saudara Satria Arta Kumbara melalui media sosial yang telah viral beberapa hari terakhir tentang status kewarganegaraannya serta keinginan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu disersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Kemudian berdasarkan putusan perkara nomor 56 K PM 2 Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Arta Kumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta